Apakah ini ketenangan sebelum badai? Setelah berhari-hari serangan tanpa henti, medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Ketenangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Washington memperingatkan Israel untuk bersiap menghadapi perluasan besar-besaran serangan terhadap Iran. Dan sekarang kelompok Houthi telah membuka front baru dengan melakukan serangan ke Arab Saudi, membuat keheningan singkat ini terasa bukan seperti perdamaian, melainkan seperti hitungan mundur. Jerusalem Minute dimulai sekarang. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, sepertinya setelah 13 hari serangan berturut-turut, Presiden Trump ingin memberi kesempatan lagi bagi diplomasi. Laporan di sini menyebutkan bahwa Presiden Trump percaya Iran ingin kembali ke meja perundingan, bahwa sekarang pembicaraan soal kesepakatan itu lebih serius. Kami belum melihat serangan selama 48 jam terakhir, setelah 13 malam berturut-turut. Ya, Presiden sekali lagi menunjukkan sikapnya bahwa dia sebenarnya lebih memilih solusi diplomatik. Sekarang, dia juga memahami bahwa satu-satunya cara untuk menuju solusi diplomatik adalah dengan menunjukkan kekuatan militer. Dan selama 13 hari berturut-turut, terjadi serangan. Mereka menghantam jembatan. Mereka menghantam pembangkit listrik. Mereka juga menghantam infrastruktur lain yang canggih dan penting di dalam Iran. Bahkan ada ancaman di sini di Israel, dan banyak orang membicarakannya. Termasuk seorang anggota parlemen Likud, yang sebelum akhir pekan mengatakan bahwa kembalinya perang sudah di depan mata. IDF juga melakukan persiapan matang untuk kembali sepenuhnya ke seperti perang besar-besaran, termasuk Israel. Israel bersiap-siap untuk kemungkinan menerima serangan rudal balistik yang dikirim langsung dari Iran, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Amerika Serikat telah melanjutkan memulai kembali serangannya. Namun sayangnya, setelah 13 hari, dan sekarang dengan Perdana Menteri yang kemungkinan akan segera menuju ke Washington, yang akan kita bahas nanti, sepertinya Presiden sedang mencoba menggunakan jalur diplomasi. Dan kita telah melihat selama seminggu terakhir, Perdana Menteri Irak menyampaikan pesan kepada Iran atas nama Amerika Serikat. Kemungkinan sebuah tawaran. Kita lihat saja apa yang ingin dilakukan oleh Iran. Tapi seperti yang sudah sering kita katakan, sepertinya ini bukan akhir dari cerita. Ya, seperti yang Anda sebutkan, bersiap-siap di sini di Israel selama akhir pekan. Tempat perlindungan bom dibuka setidaknya di 4 atau 5 kota di seluruh negeri. Dan menjelang Syabat Jumat malam, sepertinya serangan akan segera terjadi. Namun, itu tidak terjadi. Presiden Trump mengatakan bahwa Iran belum siap untuk membuat kesepakatan, tapi mereka akan segera siap. Mari kita lihat cuplikan ini. Tindak lanjut tentang Iran. Apakah Anda sudah mengambil keputusan tentang serangan besar-besaran yang Anda maksud itu? Oke, apakah kami harus mengharapkan Dengar ada serangan kami besar? sedang Begini, berbicara dengan mereka sekarang. Saya rasa mereka semakin serius seiring berjalannya waktu, mungkin karena alasan yang jelas. Begini, ada dua cara. Saya anggap itu cara yang lebih cerdas, tapi cara lainnya mungkin lebih mudah, yaitu melakukan apa yang sedang kami lakukan. Dan kita bisa membawa itu ke tingkat yang jauh lebih tinggi jika kita mau. Kamu tahu, kami siap untuk melakukan itu. Seperti yang kamu tahu, kami sudah siap dan siaga. Mereka ingin membuat kesepakatan. Tapi menurut saya mereka belum siap untuk membuat kesepakatan. Karena setiap kali mereka membuat kesepakatan, mereka ingin mengubahnya dan macam-macam. Mereka belum siap, mereka akan segera siap. Jadi, Alex, Presiden Trump kabarnya sedang mempertimbangkan serangan besar, secara khusus menargetkan Gunung Makush, Gunung Kapak itu. Mari kita lihat cuplikan ini. Kita kemungkinan besar akan segera menyerang daerah itu. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Kamu tahu, biasanya aku tidak akan mengatakan itu. Jika aku pikir mereka bisa melakukan sesuatu tentang itu, aku tidak akan pernah mengatakan itu. Tapi kita akan segera menyerang daerah itu secara besar-besaran. Jadi Alex, mari kita bicara tentang pentingnya dan arti dari Gunung Kapak ini. Apa yang sedang kita bicarakan? Apa yang tersembunyi di bawah gunung itu? Dan menurutmu, bahkan dengan presiden yang mengatakan bahwa mungkin negosiasi akan terus berjalan menuju sebuah kesepakatan, mereka masih bisa menyerang? Orang Amerika bisa menyerang fasilitas itu di sana. Benar, jadi ada dua hal. Ada Gunung Kapak yang dekat dengan Natanz, dan ada laporan selama beberapa minggu terakhir bahwa Iran telah memindahkan sentrifus ke fasilitas ini, yang diyakini bahkan mungkin lebih dalam di bawah tanah daripada reaktor nuklir Fordo, yang berarti bahwa itu mungkin tahan terhadap bom penghancur bunker. Saya masih sulit percaya bahwa jika Anda menjatuhkan begitu banyak bom penghancur bunker, bom terbesar sekalipun, GBU penetrator yang mereka gunakan di Fordo, Anda tidak akan bisa menghancurkan gunung seperti ini meskipun Anda menjatuhkan cukup banyak bom tersebut. Dan Amerika Serikat tentu saja memilikinya. Tapi tampaknya ada bukti bahwa mereka berusaha sebisa mungkin untuk memulai kembali program nuklir mereka.
Ada laporan bahwa Mujtaba Khamenei, putra pemimpin tertinggi, yang pada saat ini kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, tetapi ada laporan bahwa dia bahkan lebih bertekad untuk mendapatkan senjata nuklir dibandingkan ayahnya. Dan kemudian komponen lainnya di sini adalah uranium yang diperkaya, yang diyakini disimpan di bawah beberapa fasilitas, sebagian besar di fasilitas nuklir Isfahan. Dan ada laporan di New York Post minggu ini bahwa Amerika Serikat berpotensi mempertimbangkan salah satu operasi pasukan khusus terbesar yang pernah diluncurkan untuk mencoba mengekstrak uranium yang sangat diperkaya seperti yang disebut Presiden sebagai debu nuklir pada titik-titik tertentu. Dan hal itu kemungkinan akan membutuhkan ribuan pasukan karena Iran jelas-jelas melindungi zona ini. Dan meskipun militer Iran telah sangat dilemahkan, mereka masih memiliki beberapa kekuatan militer. Jadi Anda akan membutuhkan ribuan pasukan untuk mengamankan wilayah tersebut dan mengamankan wilayah itu selama yang diperlukan. Serta pasukan khusus untuk benar-benar masuk dan melakukan ekstraksi ini yang merupakan operasi yang sangat sensitif. Ada juga laporan serupa bahwa jika bom penghancur bunker tidak mampu menghancurkan Gunung Pickaxe, bahwa mungkin juga ada operasi khusus untuk masuk ke dalam Gunung Pickaxe dengan pasukan khusus. Dan kemudian menggunakan bahan peledak di dalam fasilitas tersebut, bukan menjatuhkannya dari atas. Itu mungkin akan menjadi operasi yang lebih sederhana, karena Anda tidak berbicara tentang ekstraksi, yang membutuhkan banyak pekerjaan sensitif dengan para spesialis dan akan memakan waktu untuk diselesaikan. Alex, awal minggu ini, Presiden Trump menanggapi serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dengan mengatakan bahwa dengan setiap serangan baru yang diluncurkan, AS akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik. Lalu ada komentar dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Mari kita lihat cuplikan ini. Teman-teman, saya melihat Raisi, Menteri Luar Negeri mereka, yang beberapa hari lalu mengatakan sesuatu tentang kebijakan mereka, mata dibalas mata. Kebijakan presidennya adalah mata dibalas kepala. Orang-orang ini yang menelpon kami setiap hari, memohon agar kita membuat kesepakatan. Mereka mengirim pesan-pesan ini ke negara lain, ke negara ketiga. Maksud saya, mereka kehabisan negara untuk dikirimi. Bahkan saya sendiri didatangi oleh beberapa negara di sini. Saya baru saja berbicara dengan orang-orang Iran. Mereka ingin membuat kesepakatan. Masalahnya adalah, setiap kali orang-orang ini membuat kesepakatan, mereka selalu melanggarnya. Atau, setelah membuat kesepakatan, mereka ingin mengubah kesepakatan itu. Jadi mereka mungkin belum siap untuk membuat kesepakatan sekarang, tapi mereka akan segera siap karena harga yang mereka bayar sangat tinggi. Meskipun mereka bicara keras, menggunakan bahasa berbunga-bunga, dan video Lego bodoh yang mereka keluarkan. Jadi yang pertama, mata dibalas kepala. Itu bahasa yang keras. Lalu ada Marco Rubio yang mengatakan bahwa bahkan jika kita mencapai kesepakatan, dia menyebut mereka, saya rasa dia bilang badut atau apalah, mengatakan bahwa mereka akan melanggarnya juga. Jadi yang pertama, mata dibalas kepala. Mari kita bicarakan itu. Dan yang kedua adalah, kamu tahu apa gunanya menandatangani sebuah perjanjian jika sudah tahu bahwa Iran akan melanggarnya? Nah, kamu lihat, Presiden dan Menteri Luar Negeri menggunakan bahasa yang sama. Mereka berdua mengatakan sepertinya mereka belum siap untuk sebuah kesepakatan, tapi mereka akan segera siap untuk itu. Jadi jelas ini adalah pesan yang sudah dikoordinasikan di sini. Dan pertanyaannya adalah, kamu tahu apa tujuan akhir sebenarnya di sini untuk Presiden Amerika Serikat? Sepertinya dia ingin mendapatkan semacam kesepakatan hasil negosiasi. Masalahnya adalah, seperti yang dihadapi oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri di sini, adalah perilaku negosiasi Iran. Kamu tahu cara mereka beroperasi. Itu, saya tidak tahu apakah kamu bisa menyebutnya rasional. Orang-orang bilang mereka ini aktor rasional. Tapi ini adalah sebuah pola. Ini adalah perilaku negosiasi orang Iran. Dan tidak ada Presiden Amerika yang seharusnya mengharapkan hal yang berbeda dari orang Iran terkait strategi negosiasi. Mereka pada dasarnya berusaha mengalahkan Amerika Serikat dengan membuat mereka terlena agar mau masuk ke kesepakatan hasil negosiasi, lalu memanipulasi atau bahkan secara terang-terangan melanggar kesepakatan tersebut. Begitulah caranya. Mereka menang dengan menghentikan kekuatan besar Amerika Serikat dan tetap berkuasa, serta pada dasarnya mempermalukan presiden di pihak lain melalui negosiasi ini. Dan sekali lagi, bagi mereka, ini adalah permainan jangka pendek kan? Mungkin hanya beberapa tahun, mungkin hanya sampai pemilu paruh waktu. Jadi mereka ingin menunggu masa jabatan presiden ini berakhir karena mereka percaya bahwa jika ada presiden lain, entah itu presiden dari Partai Demokrat, ingat, dua presiden Demokrat terakhir ingin membuat kesepakatan dengan Iran, di mana Amerika Serikat akan mencabut sanksi, memberikan dana, pemerintahan Obama memberikan miliaran dolar kepada Iran. Atau presiden dari Partai Republik yang ingin bersikap isolasionis. Dan melihat apa yang dilakukan Trump sekarang dan berkata, kamu tahu, inilah yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan.
Kita tidak ingin terlibat urusan di Timur Tengah. Jadi, jika entah bagaimana orang-orang Iran berhasil menyusun strategi untuk bertahan sampai masa Presiden Trump berlalu, bagi mereka, itu adalah kemenangan terbesar, karena Trump mungkin satu-satunya yang akan melakukan ini. Sekarang, untuk Israel, kamu tahu, mereka telah mengatakan, dan ada laporan bahwa pejabat senior menyatakan bahwa mereka tidak percaya ada cara untuk mencapai penyelesaian melalui negosiasi. Dan mereka berpikir bahwa kembalinya perang besar-besaran tidak bisa dihindari. Tahukah Anda apa arti perang besar-besaran? Apakah itu berarti serangan terus-menerus seperti yang terjadi selama 13 hari? Ini terus berlanjut dengan serangan skala rendah, serangan strategis, satu persatu, atau satu malam demi satu malam? Atau apakah itu, Anda tahu, semuanya benar-benar lepas kendali, dan Amerika Serikat serta Israel maju habis-habisan? Sampai sekarang, seperti yang kita bicarakan di program minggu lalu, Israel tidak terlibat. Anda tahu, Iran telah menembakkan rudal balistik ke seluruh Timur Tengah. Mereka mengeluarkan laporan yang mengatakan, Anda tahu, jangan berada dimanapun dalam jarak 500 meter dari orang Amerika. Yang omong-omong menunjukkan bahwa rudal balistik itu akurat dalam jarak sekitar 500 meter dan tidak lebih dekat, yang di satu sisi luar biasa, mengingat mereka menembakkan benda-benda ini ke atmosfer dari negara yang jauh. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa rudal itu akan mengenai sasarannya. Jadi mereka bilang, jangan berada dalam radius 500 meter dari pangkalan atau tentara Amerika karena kamu akan menjadi target. Tapi mereka belum menembakkan satu pun ke Israel. Jadi, yang kamu lihat di sini adalah sampai sekarang ada semacam faktor pencegahan. Sekarang, apa yang akan membuat Israel terlibat dalam perang? Di satu sisi, itu bisa saja Iran jika mereka memutuskan, Oke, kami tidak gentar lagi. Kami akan langsung bertindak. tapi sepertinya yang lebih mungkin membuat Israel terlibat dalam perang adalah Amerika Serikat. Dan jika Amerika Serikat memutuskan untuk kembali ke perang besar-besaran, mereka mungkin ingin mitra-mitra mereka yang dulu beraksi di putaran pertama untuk bergabung lagi bersama mereka. Alex, pada saat yang sama kita sudah beberapa minggu tidak membicarakan Houthi. Mereka memutuskan untuk muncul kembali dan menargetkan fasilitas minyak Saudi di Laut Merah. Presiden Trump mengatakan, Houthi, kalian sudah cukup lama diam, tapi sekarang kalian memutuskan ingin ikut terlibat lagi dalam perang ini. Presiden memperingatkan bahwa Houthi adalah proksi teror Iran, dan Iran akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap serangan yang dilakukan oleh organisasi teroris tersebut. Tentu saja, maksud saya ini adalah salah satu jaringan proksi teror yang dibangun oleh Iran. Ada Houthi, ada Hizbullah, ada Hamas, inilah jaringan teror mereka. Mereka juga punya Kataib Hizbullah yang berada di Irak dan mungkin juga beroperasi sedikit di Suriah. Tapi Houthi adalah salah satu, bahkan aktor utama di sini. Dan ya, situasinya memang sempat tenang untuk beberapa waktu. Amerika Serikat dan Israel sama-sama telah menggempur Houthi di Yaman secara signifikan selama perang ini. Dan Houthi telah menembakkan ribuan, saya rasa, sudah menembakkan rudal balistik ke arah Israel. Dan sekarang mereka sekali lagi berperang dengan Saudi. Dan tahu, jadi Anda bisa melihat ada dinamika regional yang sedang berlangsung, di mana Saudi adalah sekutu Amerika Serikat. Anda pernah melihat MBS duduk bersama Presiden Trump. Anda tahu, Jadi orang Iran melihat Saudi bekerja sama dengan Amerika Serikat bersama dengan Israel. dan karena itu mereka menggunakan pasukan garis depan mereka, yaitu Houthi, sekarang tidak hanya untuk menyerang di dalam Arab Saudi dan mencoba memblokade Arab Saudi, tetapi mereka juga bisa menutup Selat Bab al-Mandab. Dan Anda memiliki dua titik sempit strategis di Timur Tengah ini. Salah satunya adalah Selat Hormuz di Teluk Persia, di mana Anda tahu semua minyak yang berasal dari Qatar, Uni Emirat Arab, akan keluar melalui sana. Minyak Iran, semuanya melewati selat itu. Lalu ada Selat Bab al-Mandab yang terletak di lepas pantai Yaman. Dan itu adalah jalur masuk ke Laut Merah dan pada akhirnya menuju terusan Suez, yang juga merupakan salah satu jalur pelayaran komersial utama dunia. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa pembajakan di Laut Lepas ini benar-benar menjadi alat tekan ekonomi utama yang dimiliki Iran terhadap Amerika Serikat, karena hal ini memengaruhi begitu banyak negara lain. Jadi ketika mereka menembakkan rudal balistik ke Bahrain, Qatar, dan Kuwait, negara-negara itu lari ke Amerika Serikat dan mereka berkata, apa yang akan kalian lakukan tentang ini? Tahu kan? Ketika Houthi menyerang Arab Saudi dan mereka memblokade Selat Bab al-Mandab serta tidak mengizinkan pengiriman komersial dari Saudi dan mereka memblokir terusan Suez, yang merupakan sumber utama pendapatan nasional Mesir. Negara-negara ini pergi ke Amerika Serikat dan mereka berkata,
Apa yang akan kalian lakukan tentang ini? Benar, jadi Presiden Amerika Serikat mendapat tekanan ini. Pada titik ini bukan hanya tentang Israel saja. Benar? Benar. Semua orang di Amerika Serikat berkata, kami tahu, Israel menyeret kami ke dalam. Israel begini, Israel begitu. Houthi telah berperang melawan Saudi selama beberapa dekade. Tentu. Oke. Kamu tahu, mereka, orang Iran, telah membuat Irak, Suriah, Lebanon, Gaza tidak stabil, dan Yaman. Dan secara otomatis, semua negara yang bertetangga dengan tempat-tempat yang ada kehadiran Iran juga ikut terdampak. Jadi kamu lihat bahwa ini benar-benar masalah yang harus diselesaikan Amerika. Israel di sini hanya berperan sebagai pemeran pendukung terbaik. Kamu tahu, mereka memang sangat berani. Mereka punya intelijen yang hebat. Tapi ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri. Dan tentu saja, jika kamu ingin semuanya selesai dengan cepat, kamu harus melakukannya bersama Amerika Serikat. Sepertinya Presiden Trump belum memutuskan bahwa itu yang ingin dia lakukan. Dia masih tampaknya ingin mencapai penyelesaian melalui negosiasi. Dan kamu tahu, saya pikir perkiraan Israel benar bahwa mencapai penyelesaian melalui negosiasi tidak mungkin terjadi. Dan kembalinya perang skala penuh mungkin tak terhindarkan, atau setidaknya jauh lebih mungkin terjadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tempat perlindungan bom sudah dibuka dan kami menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tapi, saya ingin mengalihkan perhatian kita ke Lebanon. Ada pertemuan yang berpotensi bersejarah di Gedung Putih antara Presiden Lebanon Aoun dan Presiden Trump minggu ini. Dan fokus utamanya benar-benar pada kemungkinan mencapai semacam kesepakatan normalisasi. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan mendukung Lebanon. Mereka akan membantu menstabilkan negara itu. Tentu saja, banyak pembicaraan difokuskan pada organisasi teroris Hizbullah yang tidak menjadi bagian dari pembicaraan. Tentu saja, pembahasan juga mencakup kemungkinan penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Dan juga Presiden Trump menyebutkan penerbangan langsung Amerika Serikat ke Beirut untuk pertama kalinya sejak tahun 1985. Apakah menurut Anda ini adalah pertemuan yang benar-benar bersejarah atau hanya pertemuan biasa? Anda tahu, Presiden Trump sudah pernah bertemu dengan para pemimpin dari Suriah dan Irak. Apa pendapat Anda tentang situasi di sana terkait dengan Lebanon? Jadi ada dua hal. Ada pertanyaan tentang pertemuan itu, dan kemudian ada pertanyaan tentang negosiasi antara Israel dan Lebanon yang sedang berlangsung. Sekarang, saya pernah berada di Gedung Putih dalam pertemuan dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Dan Anda tahu, saya ingat, misalnya, pertemuan di mana Trump berkata pada bulan Februari, Anda tahu, setelah dia baru saja kembali menjabat, itu adalah pertemuan pertama yang dihadiri Netanyahu untuk bertemu dengan Presiden. Dan Presiden lalu mengatakan bahwa Gaza adalah zona penghancuran, dan semua warga Gaza pada akhirnya harus meninggalkan jalur Gaza untuk membersihkan seluruh zona penghancuran itu. Dan semua orang saat itu mengira bahwa ini adalah pertemuan yang sangat bersejarah. Dan mereka mengira bahwa ini akan menjadi kebijakan Presiden. Dan Anda akan mulai melihat emigrasi para pengungsi Gaza dari jalur Gaza, yang secara fundamental akan mengubah konflik Israel-Palestina. Benar? Sekarang, pada akhirnya, itu tidak terjadi. Jadi, apakah itu pertemuan simbolis? Ya, sangat simbolis. Itu adalah pertama kalinya Presiden Lebanon berada di Gedung Putih sejak 2009. Dan ini berlangsung bersamaan seperti yang kami katakan dengan negosiasi yang terdiri dari beberapa putaran antara Israel dan Lebanon. Dengan putaran terbaru berlangsung lebih dari seminggu yang lalu di Roma. Untuk pihak Israel, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yehiel Leider yang memimpin. Dan seperti yang saya sebutkan, saya rasa minggu lalu di acara ini, negosiasi tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat positif dan konstruktif antara tetangga yang sama-sama ingin melihat Lebanon terbebas dari Hizbullah. Jadi saya rasa Presiden itu, Anda tahu, memberikan sedikit penghormatan kepada Joseph Aoun, siapa? Presiden Lebanon, yang sedang menempuh langkah berani bersama Israel, yang bisa menjadi proses bersejarah yang dapat mengarah pada normalisasi ekonomi. Ini juga bisa mengarah pada semacam perjanjian pertahanan. Ini berpotensi membuka peluang pariwisata di masa depan antara kedua negara, yang sangat sulit dibayangkan karena Israel telah berperang melawan jihad Islam dan organisasi teroris, termasuk Hizbullah, termasuk warga Palestina, sebenarnya sejak tahun 1980-an, bahkan mungkin lebih awal. Jadi ada peluang potensial di sini untuk normalisasi antara dua negara yang ingin menyingkirkan Hizbullah. Dan satu-satunya alasan itu mungkin terjadi adalah karena Israel sudah melakukan sebagian besar pekerjaan untuk sangat melemahkan Hizbullah. Hasan Nasrallah tidak ada di sana. Hizbullah tidak lagi berada di dekat perbatasan Israel seperti dulu.
Jadi, kamu tahu, saya pikir ada kemungkinan untuk semacam hasil bersejarah dari pertemuan-pertemuan ini. Tentu saja yang diinginkan Aoun adalah uang untuk membangun kembali, kamu tahu, dari Amerika Serikat. Dia juga menginginkan senjata, uang, dan pelatihan untuk angkatan bersenjata Lebanon, agar mereka bisa terus mengambil porsi yang lebih besar dari beban ini. Untuk terus melawan Hizbullah, atau setidaknya memastikan bahwa Hizbullah tidak membangun kembali kekuatannya di wilayah yang akan mengancam Israel, karena doktrin militer Israel telah berubah. Dan jika Israel melihat bahwa Hizbullah mengambil posisi maju yang menurut mereka bisa menjadi ancaman, tidak hanya secara langsung, tetapi juga di masa depan, Israel akan menyerang sekarang. Jadi, setiap kali Israel menyerang, itu sebenarnya merugikan potensi normalisasi. Jadi apa yang coba dilakukan Alan adalah menggerakkan angkatan bersenjata Lebanon lebih ke selatan, membuat Israel mundur sedikit. Dan menurut saya, apa yang dilakukan Israel juga sangat cerdik. Mereka secara strategis ingin mengambil seluruh wilayah itu hingga ke Sungai Litani. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka maju hingga Sungai Litani, lalu melewati Sungai Litani. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam negosiasi, mereka bisa berkata, oke, tentu kami akan mundur sampai ke Litani. Benar. Jadi, Israel telah menarik diri dari beberapa tempat strategis. Dan saya pikir kita akan melihat bahwa seharusnya ada putaran negosiasi lagi pada minggu pertama bulan Agustus. Sekali lagi, di Roma, di Italia, yang sama-sama nyaman bagi Lebanon maupun Israel untuk dikunjungi, berbeda dengan negara seperti Prancis. Kedua pihak mengatakan bahwa Italia telah menjadi tuan rumah yang sangat membantu dan ramah, dan letaknya sedikit lebih dekat ke wilayah tersebut dibandingkan Amerika Serikat. Jadi, itu pasti akan menjadi salah satu topik yang kemungkinan besar akan dibicarakan Perdana Menteri Netanyahu dengan Presiden saat dia pergi ke Washington. Jadi itu tentang Lebanon. Sekarang mari kita lanjut ke Arab Saudi. Ini sebenarnya bisa saja menjadi berita utama dalam acara hari ini. Minggu ini, Presiden AS Trump menyetujui usulan perjanjian kerjasama nuklir sipil dengan Arab Saudi. Namun, beberapa hari kemudian di Truth Social, dia mengatakan bahwa perjanjian tersebut bergantung pada Arab Saudi bergabung dengan perjanjian Abraham. Jadi sepertinya ini sudah menjadi kesepakatan, tapi kemudian Trump menambahkan syarat itu di menit-menit terakhir dengan mengatakan, tidak hanya jika mereka bergabung dengan kesepakatan Abraham. Kantor Perdana Menteri menanggapi pengumuman kesepakatan nuklir sipil dengan mengatakan bahwa ini adalah hasil langsung dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Teheran. Perluasan lingkaran perdamaian berpotensi. Namun, ada pejabat Israel dari pihak oposisi yang mengatakan bahwa mereka menentang kesepakatan tersebut. Dan saya rasa ada satu anggota koalisi, kalau tidak salah. Avi Dichter menyuarakan penolakan terhadap segala jenis kesepakatan yang memungkinkan Arab Saudi memperoleh kemampuan nuklir dalam bentuk apapun. Mengatakan bahwa Avigdor Lieberman mengatakan bahwa ini bisa memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan tersebut. Jadi mari kita pertimbangkan semua itu dan bicara tentang Arab Saudi. Ya, saya pikir itu benar. Maksud saya, itu selalu menjadi ancamannya. Dan itulah ancaman dari Iran yang memiliki nuklir sejak awal, yaitu akan memicu perlombaan senjata di seluruh Timur Tengah. Dan jika Arab Saudi mengatakan mereka ingin memiliki program nuklir sipil, ya, program nuklir sipil adalah langkah pertama, ya, menuju program persenjataan. Dan itu merupakan indikasi bahwa ada perlombaan senjata nuklir. Itu tidak berarti bahwa Arab Saudi pasti sedang berlomba langsung menuju senjata nuklir. Tapi, sepertinya mereka ingin berada pada posisi yang memungkinkan mereka bergerak menuju senjata nuklir. Jika mereka merasa bahwa itu sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan strategis mereka. Jadi menurut saya, ini agak mengecewakan. Dan saya bisa mengerti kenapa beberapa orang Israel menentangnya. Anda tahu, Avi Dichter adalah mantan kepala Syabak. Maksud saya, dia adalah mantan kepala Dinas Intelijen Israel. Dinas Intelijen Dalam Negeri. Jadi, Anda tahu, Anda harus mempertimbangkan. Saya rasa pandangannya harus dipertimbangkan dengan serius. Dia adalah salah satu pejabat paling senior dari kalangan pertahanan dan intelijen di Partai Perdana Menteri Netanyahu dan di koalisinya. Dan pada saat yang sama, beberapa lainnya Anda tahu. Dan jika pihak oposisi menentangnya, mereka mungkin hanya menentangnya karena mereka mencoba merugikan Netanyahu saat Netanyahu menghadapi pemilu. Namun tampaknya Netanyahu senang. Saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa persyaratan dari kesepakatan seperti itu antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sudah dikonsultasikan dengan Israel. Bahwa Israel telah menelaahnya secara mendalam. Dan juga Anda tahu, baik menyampaikan apa saja kekhawatiran mereka, atau telah memangkas seperti apa bentuk kesepakatan itu nantinya. Dan pada saat yang sama, saya percaya bahwa Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi.
Pembicaraan yang luas tentang keinginan Amerika Serikat agar Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords. Maksud saya, itu bukan rahasia bahwa inilah yang dicari oleh Presiden. Jadi, pihak Saudi, jika mereka akan menormalisasi hubungan dengan Israel, sepertinya mereka menginginkan sesuatu sebagai imbalan, kan? Kamu tahu, pertanyaannya apakah mereka menginginkan F-35? Ini adalah salah satu hal yang mereka nyatakan dengan jelas bahwa mereka inginkan sebagai imbalan untuk normalisasi. Karena pada saat ini, mereka tidak akan menormalisasi tanpa mendapatkan apa-apa. Benar kan? Jadi mereka paham itu. Saya rasa Presiden Trump juga memahaminya. Jadi ya, dia menawarkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan ya, dia sangat berharap bahwa Saudi akan melakukan normalisasi pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, seperti yang telah kami katakan berkali-kali selama lebih dari setahun terakhir, ya, jika Anda ingin melihat normalisasi antara Arab Saudi dan Israel, jangan terlalu sering membicarakannya di depan umum. Oke, ingat bahwa perjanjian Abraham antara Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Israel, semuanya ditandatangani tanpa ada yang mengetahuinya. Kita semua terbangun. Kita mendapat kabar bahwa ini sedang terjadi. Dan kemudian semuanya sudah menjadi kesepakatan. Ini telah dinegosiasikan secara rahasia selama berbulan-bulan. Dan saya rasa Anda ingin melihat hal yang sama dengan pihak Saudi, yaitu hanya bernegosiasi secara diam-diam. Jangan membuat pengumuman besar tentang apa yang akan terjadi. Dan ketika waktunya tepat, langsung umumkan saja. Jadi, ya kita hanya harus menunggu dan melihat. Sudah jelas bahwa baik Israel maupun Amerika Serikat ingin ini terjadi. Sepertinya juga sudah jelas bahwa pihak Saudi tahu normalisasi akan terjadi. Pertanyaannya adalah waktunya, dan apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan untuk melakukan itu. Alex, kamu menyebutkan F-35. Mungkin Arab Saudi menginginkannya, mungkin juga tidak. Tapi kita pasti tahu bahwa Turki menginginkan F-35. Kita melihat pertemuan yang sangat akrab di G7. Sepertinya itu 2 minggu yang lalu antara Presiden Trump dan Erdogan dari Turki, di mana Presiden pada dasarnya memberi syarat. Ya, saya bersedia memberikan mereka F-35. Nah, tahan dulu. Biro Urusan Legislatif Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Turki belum memenuhi syarat untuk mendapatkan F-35 tersebut. Pesawat F-35 dapat dipindahkan, tidak dapat dipindahkan, sampai Turki mematuhi hukum Amerika Serikat. Itu termasuk menyelesaikan sengketa atas akuisisi sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Sepertinya ini tidak akan terjadi dalam semalam. Departemen Luar Negeri turun tangan di sini dengan mengatakan bahwa Turki belum siap untuk menerima F-35 tersebut. Ya, menurut saya itu benar-benar kabar baik untuk Israel. Dan Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri Israel, Anda tahu, keduanya melakukan upaya diplomatik besar-besaran kepada Presiden dan pemerintahannya. Mereka benar-benar memperingatkan betapa buruknya hal itu bagi Israel jika Turki mendapatkan F-35. Mereka sama sekali tidak ingin Turki menerima itu dari Amerika Serikat. Presiden sendiri tidak pernah berkomitmen untuk itu. Benar, dia menggunakan bahasa yang samar-samar dalam beberapa konferensi pers sebelumnya. Dan ketika dia pergi ke G7 yang diadakan di Ankara, dia berkata, "Ya, itu sesuatu yang akan saya pertimbangkan. Anda tahu, saya mungkin ingin mendukungnya." Dia tidak pernah berkomitmen untuk melakukannya. Dan sekarang, setelah G7 itu selesai dan dia kembali ke Washington, sudah sekitar 2 minggu berlalu sejak G7. Sekarang, Wesley Bell mengeluarkan pernyataan ini. Surat tanggapan ini menyatakan bahwa partisipasi Turki dalam program F-35 tetap tidak berubah. Dan karena itu, mereka belum bisa menerima F-35. Mari kita lanjutkan ke apa yang terjadi di sini di tingkat lokal, boleh dibilang, Yudea dan Samaria di negara Israel ini. Saya akan menyebutnya sebagai gelombang terorisme selama 4 atau 5 hari terakhir, mungkin sekitar 1 minggu. Pada hari Jumat, 2 warga Israel tewas. Satu adalah seorang tentara IDF, yang lainnya adalah tentara IDF cadangan yang juga kepala tim keamanan darurat di pertanian Gilad. Di pertanian Gilad yang sama, tempat terjadinya serangan pembakaran yang diduga terjadi minggu sebelumnya. Namun, beralih ke hari Jumat lalu, 2 warga Israel tewas. Anda melihat beberapa rekaman video dari lokasi kejadian, di mana salah satu teroris Arab berhasil merebut senjata kepala keamanan tersebut dan menggunakan senjata itu untuk menembaknya, menewaskan dia, dan seorang tentara IDF lainnya. Sekelompok tentara datang, merespons di lokasi kejadian, dan sekarang IDF telah meluncurkan operasi kontra terorisme, sebuah operasi besar di Samaria Utara. Kita sudah membicarakan potensi pembukaan frontline di Yudea dan Samaria. Saya tidak tahu apakah itu sudah resmi terjadi atau belum, tetapi dalam beberapa hari terakhir ini sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Sehari sebelumnya, pada hari Kamis, terjadi serangan lain di daerah itu, dan ada juga terorisme pembakaran. Orang Arab, teroris,
menyalakan api. Dengan mengetahui bahwa tim darurat Yahudi akan datang ke lokasi kebakaran itu untuk mencoba memadamkannya. Dan kemudian, seorang warga Israel terluka parah. Dia masih dirawat di rumah sakit saat ini. Jadi, semua serangan ini, ada serangan lain terhadap seorang tentara pada hari Kamis di Tisha B'Av, yaitu terjadi penabrakan mobil. Sebuah mobil juga menabrak berbagai jenis serangan. Satu lagi terjadi di dekat daerah Sosia di perbukitan Hebron Selatan, tepat kemarin. Maksud saya, menurut Anda, apakah ini? Saya tidak tahu bagaimana Anda secara resmi menyebut ini sebagai gelombang, tapi hampir setiap hari, dan pada hari Kamis dan Jumat, sepertinya hampir setiap jam ada serangan lain yang menargetkan orang Israel, dan 2 orang Israel tewas pada hari Jumat. Ya, ini memang terlihat seperti gelombang. Pertanyaannya, apakah ini gelombang yang akan mereda? Atau apakah ini gelombang yang sekarang akan mengarah ke kekerasan bergaya intifada yang jauh lebih berat dibandingkan yang kita lihat pada tahun 2014? Saat itu terjadi penabrakan mobil dan penusukan dalam intifada. Dan kamu tahu, Situasi-situasi seperti ini benar-benar bisa mulai memburuk. Dan juga harus dipahami bahwa Israel memang terus menggagalkan serangan, benar kan? jadi kadang-kadang ketika kamu tidak melihat ada gelombang dan sepertinya situasinya tenang, kamu tahu di dalam negeri kita belum mengalami serangan teror besar. Itu bukan berarti mereka tidak mencoba, hanya saja mereka belum berhasil. Tapi di sini kita melihat, kamu tahu, beberapa kejadian berbeda, insiden di mana mereka berhasil, serangan yang mematikan, yang telah melukai. Dan minggu lalu ada sebuah pertemuan, sepertinya hari Jumat, antara Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan, Kepala Syabak, Kepala Staf Dinas Intelijen. Dan kamu tahu, mereka membuat daftar panjang tanggapan terhadap serangan-serangan itu. Mereka menyerukan operasi kontra terorisme yang signifikan. Mereka menyerukan penambahan pos pemeriksaan dan pemantauan. Dan kamu tahu, tadi malam saya melihat secara online ada sebuah postingan dari seorang Arab. Seorang influencer atau organisasi Arab yang menunjukkan antrean mobil dari persimpangan Kalandia di Ramallah yang mengular hingga bermil-mil jauhnya. Karena mereka, kamu tahu, membuat titik-titik penyekatan dan memeriksa setiap kendaraan saat ini. Jadi di Israel, mereka benar-benar sangat serius menanganinya. Saya tidak tahu apakah ini sekarang akan meluas ke front baru yang berbeda dari sebelumnya. Insting saya di sini adalah ini hanya gelombang kecil. Kita sudah melihat beberapa gelombang sejak 7 Oktober. Dalam beberapa kesempatan berbeda, kamu tahu, semacam serangan teror beruntun. Tapi saya tidak tahu apakah kita benar-benar melihat bahwa serangan teror di Yudea dan Samaria terjadi lebih sering dalam jangka waktu lama dibandingkan tahun-tahun sebelum 7 Oktober. Ya, jadi IDF mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 70 teroris yang dicari telah ditangkap. Dan seperti yang Anda sebutkan, semua potensi serangan itu yang berhasil digagalkan oleh IDF, saya kira sekitar 90%. Jadi kita harus ingat itu. Saya melihat semua rekaman ini tentang pasukan komando IDF yang masuk ke beberapa desa ini, melakukan penangkapan. Mereka juga mengatakan tentang merobohkan rumah, misalnya merobohkan rumah para teroris. Sekarang ada juga sisi lain dari cerita di sini, yaitu ada individu-individu dari Habat Gilad, kamu tahu, yang sedang mendaki di beberapa daerah. Sekarang beberapa orang melaporkan bahwa mereka sedang mendaki di wilayah B dan wilayah A, yang merupakan, umumnya dianggap sebagai wilayah yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh orang Israel, terutama di area A. Area A adalah wilayah yang berada di bawah kendali administratif penuh Palestina, tetapi juga di bawah kendali militer Palestina. Dan itu bukan berarti IDF tidak masuk ke sana. Mereka sering masuk ke sana. Tapi, area B adalah tempat di mana militer Israel pada dasarnya keluar masuk sesuka hati. Selalu. Tidak ada kontrol keamanan otoritas Palestina di area tersebut. Tapi seperti yang kamu lihat ketika kamu melihat peta dan bagaimana area A, B, dan C telah dibagi, pembagian wilayahnya tidak rapi. Ya, ada zona di dalam zona, dan ada kantong-kantong kecil area A dan area B yang dikelilingi oleh area C, yaitu area yang berada di bawah kendali penuh Israel, baik administratif maupun militer. Jadi sulit untuk mengetahui secara pasti di mana mereka sedang mendaki saat itu. Tapi, dan kamu lihat ketika kamu menuju area A, dan kamu pergi ke jalan-jalan di Israel, dan kamu mengemudi di jalan-jalan di area C, dan kamu melihat ada jalan yang menuju ke area A, ada tanda merah besar yang mengatakan bahwa kamu akan memasuki area A dan bahwa itu ilegal bagi warga negara Israel untuk melakukannya. Yang kami pasang, Israel yang memasangnya. Israel yang memasangnya. Dan pada dasarnya, apa yang dilakukan tanda itu adalah
Itu hampir seperti memberikan izin kepada warga Palestina untuk melakukan apapun terhadap orang Israel jika orang Israel memasuki area A. Ya, itu adalah situasi yang berbahaya, situasi yang sangat sulit untuk dipercaya. Maksud saya, seorang warga Palestina yang masuk ke area C. Dan ada warga Palestina yang mengemudi di jalan-jalan di area C atau masuk ke Yerusalem atau area lain. Mereka tidak dihakimi massa hanya karena mereka berada di area tersebut. Benar? Jadi, kamu tahu, kamu benar-benar melihat dualitas di sini, di mana orang Israel pada dasarnya tidak seharusnya masuk ke area A Palestina sama sekali. Tapi jika mereka masuk, itu tidak berarti ada izin untuk membunuh. Dan jadi memang terjadi baku tembak di sini. Dan sayangnya ada Benayahu Mel, usia 32 tahun, ayah dari 2 anak kalau tidak salah, yang tewas. Dan ini memang masalah yang serius. Dan di sisi lain, ada juga yang diberitakan tentang potensi serangan balas dendam dari para pemuda bukit yang berkeliaran di daerah-daerah ini. Kamu tahu, mereka kebanyakan, saya akan menyebut mereka, remaja-remaja yang terpinggirkan, yang sangat peduli dengan tanah itu, yang merasa bahwa tentara tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengamankan wilayah tersebut. Dan akhirnya, main hakim sendiri. Sekarang, Israel adalah sebuah negara dengan sistem hukum dan dengan tentara. Dan itu tidak membantu, saya akan katakan, bagi pemerintah. Dan saya sudah mendengar ini dari banyak pejabat senior, bahwa sebenarnya hal itu merugikan hubungan diplomatik mereka dengan negara lain. Ketika memang terjadi serangan balas dendam seperti ini, Anda tahu, atau tindakan-tindakan seperti ini, yang sering diberitakan sebagai apa yang disebut kekerasan pemukim. Tapi saya pikir ini perlu ditegaskan dengan sangat jelas di sini, bahwa Anda tahu ada beberapa ratus anak-anak yang berkeliaran, dan anak-anak di sini bisa saja, Anda tahu, remaja atau bahkan dewasa muda, usia 20-an, yang Anda tahu, yang berkeliaran. Itu tidak sebanding dengan terorisme Palestina di sini. Anda tahu, itu jauh-jauh lebih besar skalanya. Dan ini sangat memudahkan bagi media. Saya akan katakan, bagi pihak kiri politik, tidak hanya di Israel, tetapi juga di Amerika Serikat dan Eropa. Lalu berkata, "Hei, kamu tahu, ada terorisme, ada kekerasan pemukim. Kamu tahu, menyamakan satu dengan yang lain. Kedua hal ini sama sekali tidak sebanding. Ribuan dan ribuan orang telah dibunuh oleh teroris Palestina selama bertahun-tahun. Dan juga apa yang sering disebut sebagai kekerasan pemukim. Itu bisa berupa serangan oleh kelompok Hilltop Youth. Itu juga bisa berupa respons terhadap serangan teror Palestina oleh unit respons darurat cepat komunitas, yang akan mereka sebut sebagai serangan kekerasan pemukim. Dan mereka bahkan menyebut kunjungan orang Yahudi ke Bukit Bait Suci sesuai dengan izin polisi Israel. Kadang-kadang mereka juga menyebut ini sebagai kekerasan pemukim. Jadi sangat penting untuk menempatkannya dalam konteks. Mengakui bahwa memang ada masalah di sini. Bahwa kita benar-benar tidak ingin para pemuda kita bertindak main hakim sendiri. Kita sudah punya tentara untuk itu. Kita punya pemerintah yang memberi instruksi kepada tentara apa yang harus dilakukan. Tapi siapapun yang berpikir bahwa apa yang mereka sebut sebagai kekerasan pemukim itu setara dengan terorisme Palestina, itu tidak benar. Kita tidak sedang membicarakan hal yang sama. Tentu saja, saya rasa jumlahnya sekitar 7.000 serangan teroris yang diluncurkan dari wilayah otoritas Palestina terhadap orang Yahudi tahun lalu, dibandingkan dengan sangat-sangat sedikit serangan oleh orang Yahudi. Masalah lain yang berkaitan dengan insiden ini, dan sekali lagi, saya belum memiliki semua detail tentang apa yang terjadi, penyelidikan sedang dilakukan terkait pembunuhan 2 warga Israel pada hari Jumat. Pertanyaannya adalah, apakah mereka takut menembak orang-orang Arab itu? Banyak orang mempertanyakan, apakah mereka ragu-ragu? Karena ada aturan pelibatan. Ya, kamu akan mendengarkan jika kamu menembak. Jadi banyak orang yang bilang, apakah mereka tidak menembak cukup cepat? Karena orang Arab, dan sekali lagi, amit-amit, saya tidak menghakimi mereka yang ada di tempat kejadian. Saya tidak tahu persis. Kamu tahu apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Tapi kalau kamu lihat beberapa klip video yang bermunculan, kamu tahu orang Arab itu berhasil merebut senjata penjaga keamanan dan menggunakannya melawan dia. Apakah dia tidak menggunakan cukup kekuatan? Saya tidak tahu. Itu hanya pertanyaannya saja. Itu tentu saja seperti sebuah kegagalan. Maksud saya, jika kamu ada alasan kenapa kamu membawa senjata. Dan jika seorang Palestina mendekatimu dengan cara yang berbahaya, itulah tujuan senjatamu. Senjata itu ada untuk melindungi nyawamu. Sayangnya, menurut saya, secara statistik, seseorang lebih mungkin terbunuh oleh senjatanya sendiri daripada senjata lain. Itu hanya sebuah statistik yang mungkin mudah dipahami. Tapi kamu tidak hanya harus punya senjata. Kamu juga harus terlatih. Karena kehilangan senjatamu tidak hanya bisa mematikan untuk dirimu sendiri. Itu juga bisa mematikan bagi banyak orang lain. Dan omong-omong, seperti yang kamu bicarakan sebelumnya, ketika seorang Yahudi membela diri, tiba-tiba kamera mulai merekam dan para anarkis serta para ekstremis, sayap kiri ekstrim, kamu tahu, mereka siap merekam begitu seorang Yahudi membalas.
Lalu mereka menyebutnya kekerasan pemukim, seolah-olah pihak pemukim itulah yang memulai semuanya. Dan bahkan kalau kamu lihat bagaimana beberapa media Israel memberitakannya, kamu tahu, saya melihat pada hari itu di Times of Israel, mereka menyebutkan beberapa insiden. Mereka menyebutnya baku tembak antara orang Israel dan Palestina. Ini adalah serangan teror. Ada orang Israel yang sedang mendaki dan mereka diserang oleh orang Arab, hampir saja dilincing. Lalu, salah satu orang Israel itu bersenjata dan akhirnya tertembak. Setelah keributan terjadi dan pasukan keamanan lain datang ke daerah itu, beberapa orang lainnya juga tertembak di wilayah tersebut sebagai respons. Tapi itu bukan berarti baku tembak langsung terjadi. Ini bukan seperti film koboi di sini. Ini adalah serangan teror. Ya, dan mereka benar-benar mengatakan judul beritanya, 4 warga Palestina, 1 warga Israel tewas, seolah-olah mereka berada di posisi yang setara. Tapi kita akan berhenti di situ dan lanjutkan, karena berita terakhir kita hari ini, dan ini sebenarnya juga bisa menjadi berita utama. Perdana Menteri Israel Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington DC pada hari Senin, 27 Juli, atas undangan Presiden Trump. Saya percaya ini adalah kunjungan ketujuhnya sejak Presiden Trump menjabat. Setidaknya itu yang tertulis di sini. Kunjungan ke-7. Perdana Menteri Netanyahu juga akan menghadiri pemakaman mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham. Bisa berikan kami sedikit bocoran jika memungkinkan. Saya rasa Anda sudah ikut dalam 4 atau 5 perjalanan sebelumnya bersama Perdana Menteri. Apa yang bisa kita harapkan dari pertemuan ke-7 antara Netanyahu dan Trump di Gedung Putih ini? Saya rasa ini adalah, di sini tertulis ke-7. Saya kira mungkin ini adalah pertemuan ke-8 di Gedung Putih. Mungkin. Baiklah, di sini tertulis bahwa ini adalah yang ke-7. Anda tahu, Presiden belum lama menjabat. Tidak ada pemimpin dunia lain yang sudah bepergian sebanyak ini. Bahkan tak ada yang mendekati. Benar. Saya penasaran, berapa banyak yang bahkan pernah ke sana 2 kali? Dan saya ragu ada yang pernah ke sana 3 kali. Dan tentu saja tidak ada yang pernah ke sana 7 kali. Dan itu menunjukkan betapa eratnya kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Israel. Sebelum setiap kunjungan ini, setiap kunjungan selalu ada laporan tentang keretakan antara kedua pemerintahan. Dan saya menemukan bahwa ketika saya meliput kunjungan-kunjungan itu, bagian dari tugas saya adalah melaporkan bahwa sebenarnya tidak ada keretakan, bahwa ini hanyalah narasi yang dibuat-buat. Dan saya rasa di sini Anda bisa melihat bahwa jika memang ada keretakan antara Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri, dia tidak akan diundang. Tentu. Dan sekarang, omong-omong, saat itu belum jelas apakah undangan ini akan benar-benar terjadi saat ini. Sudah beberapa minggu yang lalu, Amerika Serikat dan Israel mengumumkan bahwa pertemuan akan segera diadakan. Dan kemudian, segera setelah kami mengetahui tentang meninggalnya Lindsey Graham, kami tahu bahwa Lindsey Graham adalah seorang pemimpin Amerika yang sering bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin lebih sering atau bahkan lebih banyak daripada senator atau anggota Kongres lainnya. Anda tahu, selama karier yang sangat panjang dan terhormat selama puluhan tahun. Dan memang begitu. Saya rasa wajar jika Perdana Menteri Netanyahu ingin memberikan penghormatan terakhir. Ada pertanyaan tentang kapan pemakaman itu akan berlangsung. Itu sudah terjadi. Saya rasa sudah hampir 2 minggu sejak Lindsey Graham meninggal dunia. Anda tahu, di sini di Israel, jadi jika seseorang meninggal dunia, semoga tidak terjadi, biasanya mereka dimakamkan pada hari yang sama, bahkan malam itu juga. Jadi kami biasanya tidak mengerti, menunggu 2 minggu untuk pemakaman berlangsung. Tapi itu, Anda tahu, itu terjadi di Amerika Serikat. Itu tidak sama. Tapi itu baru diumumkan. Saya percaya, pada hari Jumat baru diumumkan bahwa Perdana Menteri akan melakukan perjalanan untuk pertemuan ini, yang akan bertepatan. Untuk sementara dijadwalkan pada hari Selasa. Pemakaman untuk Lindsey Graham dijadwalkan pada hari Selasa pukul 2 siang. Jadi kemungkinan besar pertemuan dengan Presiden ini akan diadakan pada pagi hari. Sebelum itu, pada hari Selasa. Dan ada banyak hal yang perlu didiskusikan. Dilaporkan bahwa Perdana Menteri akan menyampaikan informasi intelijen tentang Gunung Pickaxe, seperti yang tadi kita bicarakan. Menyampaikan informasi intelijen tentang pergerakan Iran lainnya untuk mencoba membangun kembali program nuklir. Dan mungkin saja ada informasi lain yang sangat rahasia yang memang tidak bisa disampaikan melalui cara elektronik. Dan kita sudah beberapa kali melihat hal itu terjadi, di mana Perdana Menteri pergi ke sana dan ada pengumuman tentang apa yang dibahas dalam pertemuan. Namun sebenarnya ada hal lain yang benar-benar dibahas dalam pertemuan tersebut. Dan terkadang kedua hal itu saling tumpang tindih. Dan terkadang ada hal-hal yang memang tidak disampaikan kepada pers. Saya yakin bahwa Perdana Menteri dan Presiden memiliki banyak hal untuk didiskusikan.
Dan jelas, hal nomor satu dalam agenda adalah apakah akan ada kembali perang besar-besaran yang melibatkan Israel, Amerika Serikat. Dan jelas, Iran. Tetaplah bersama kami. Tentu saja, kunjungi jns.org untuk liputan pertemuan Netanyahu dan Trump. Kami harus memeriksa statistik tersebut, tapi JNS akan memberikan informasinya untuk Anda. Itu saja waktu yang kita miliki minggu ini di Jerusalem Minute. Dia adalah Alex Trayman, CEO JNS. Saya Josh Shastin, koresponden untuk JNS. Pastikan untuk memberikan kami super thanks, berlangganan, dan kunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa ini. Dan tentu saja, jns.org untuk semua berita terbaru dan terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV.